3, 2, 1, 0. Sebagai pengemban fungsi penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang telah berkomitmen mewujudkan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balitbang menyelenggarakan 6 layanan publik yang juga merupakan implementasi dari Good Governance. Keenam layanan publik tersebut adalah: pertama, layanan kajian dan penelitian. Pada tahun 2021, Balitbang Kumham telah melaksanakan 38 penelitian sesuai kebutuhan unit eselon 1. Layanan penelitian ini juga menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan rekomendasi yang cukup signifikan. Selama pandemi, layanan kajian dan penelitian terus berjalan. Presentasi, FGD, proses review dan pengumpulan data dilakukan melalui telekonferensi. Hal ini menunjukkan Balitbang Hukum dan HAM telah mampu beradaptasi dengan kehidupan tatanan baru. Kedua, layanan penyediaan narasumber atau konsultasi. Balitbang Hukum dan HAM memiliki pejabat fungsional peneliti yang kompeten dan pakar di bidangnya untuk memberikan wawasan, pengetahuan, serta mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM. Ketiga, layanan buku elektronik atau e-book. Layanan ini memberikan informasi atas hasil pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan HAM bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Sampai saat ini, Balitbang Kumham telah mempublikasikan 295 buku elektronik yang sudah diakses sebanyak 14.000 kali. Keempat, layanan jurnal elektronik atau e-jurnal. E-jurnal merupakan platform digital untuk jurnal-jurnal terbitan Balitbang Hukum dan HAM yang menyajikan informasi atas berbagai karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan. Balitbang Hukum dan HAM telah memiliki 3 jurnal terakreditasi Sinta II, yaitu Jurnal De Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Saat ini ketiganya sedang didorong agar menjadi jurnal yang terindeks Scopus. Kelima, layanan perpustakaan. Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM terbuka untuk umum dan dapat diakses publik. Masyarakat dapat meminjam buku-buku tentang hukum dan HAM dengan menikmati fasilitas perpustakaan seperti ruang kerja dan layanan Wi-Fi. Keenam, layanan obrolan peneliti atau opini. Opini telah diselenggarakan sebanyak 16 kali dimulai sejak tahun 2020 dengan mengangkat isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Kegiatan opini pada tahun 2021 diselenggarakan tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di tingkat wilayah dengan jumlah peserta yang mengikuti melalui Zoom ataupun kanal YouTube sebanyak 14.984 peserta. Dalam melaksanakan keenam layanan publik tersebut, Balitbang Hukum dan HAM mendasarkan seluruh kegiatan pada budaya kerja yang merupakan implementasi dari reformasi birokrasi. Budaya kerja yang dimaksud adalah budaya kerja integritas, budaya kerja inovatif yang menghasilkan berbagai aplikasi implementasi SPBE, budaya kerja kolaboratif, budaya kerja publikatif, dan budaya peduli dan berbagi. Dalam menjawab tantangan selama pandemi, tentunya budaya kerja inovatif memiliki peran yang cukup besar. Dengan berbagai transformasi digital yang telah dilakukan, pelayanan Balitbang tidak hanya lebih baik, namun juga cepat, efektif, dan efisien. Transformasi digital kami mulai dengan SIP-Kumham, yang merupakan aplikasi yang dapat mengumpulkan data permasalahan hukum, permasalahan HAM, dan pelayanan publik. Sebelumnya, SIP-Kumham di-input secara manual oleh pegawai di masing-masing kantor wilayah.
Sejak diluncurkan pada Oktober 2019 lalu, pengembangan Sipkumham terus dilakukan, hingga akhirnya kini Sipkumham telah bertransformasi menjadi aplikasi yang menggunakan teknologi artificial intelligence. Dengan metode crawling data, Sipkumham dapat menjaring ribuan permasalahan hukum, permasalahan HAM, dan pelayanan publik setiap harinya, serta data tersebut dapat dipantau secara real-time guna mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. Transformasi ini kemudian menghantarkan Sipkumham mendapat penghargaan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Predikat ini menunjukkan keseriusan Balitbang Hukum dan HAM untuk tetap melayani dengan kemajuan teknologi informasi. Survei online 3A yang diluncurkan pada September 2019 juga telah bertransformasi menjadi aplikasi 3As. Tidak hanya perubahan nama, berbagai fitur dalam aplikasi mengalami pengembangan, seperti tampilan aplikasi yang lebih user-friendly, serta tersedianya 3 bahasa asing, yaitu Inggris, Jepang, dan Korea. Survei ini juga telah dibuka sepanjang waktu selama 24 jam untuk memudahkan layanan, dan kini pengisian survei sudah dapat melalui komputer, namun hanya pada satker yang memiliki keterbatasan kuota data internet pengguna layanannya. Aplikasi e-book yang memuat hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada situs ebook.balitbangham.co.id dikembangkan menjadi aplikasi ponsel versi Android. Tidak hanya sampai di situ, Balitbangkumham juga berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik kedua pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional tahun 2021 kategori Unit Eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh terobosan dan inovasi serta kerja keras kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Predikat wilayah bebas dari korupsi yang kami raih di tahun 2019 tidak membuat kami lengah diri. Sebaliknya, membuat kami terpacu untuk dapat memberikan yang lebih baik lagi. Akhirnya, dengan semangat dan kerja keras yang telah dicurahkan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semoga dengan predikat yang telah kita peroleh, menjadikan Balitbang dapat berkontribusi yang lebih baik lagi, khususnya untuk NKRI tercinta. Salam pembaharuan. PPSDM KEBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga pengembangan SDM di bidang ketenagalistrikan dan EBTKE yang unggul dan selalu menjaga kualitas layanannya. Selalu berinovasi di era disrupsi 4.0 dan kesiapan menghadapi era society 5.0 membuat kami semakin matang dan siap melayani Anda. Didukung oleh para fasilitator yang berkompeten dan fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, audit energi, dan layanan penunjang lainnya dapat dilaksanakan, dikemas dengan layanan prima yang selalu kami jaga. 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. Potensi penghematan energi berdasarkan data Informasi Konservasi Energi 2020. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Pemborosan ini setara dengan membangun sekitar 2,8 gigawatt peak PLTS atap atau 2,8 juta unit PLTS atap kapasitas 1000 watt peak. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai.
pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tips hemat energi pada penerangan. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Tips hemat energi pada pendingin ruangan. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Sesuaikan kapasitas AC dengan volume ruangan. Hindari penempatan peralatan elektronik di dekat indoor unit AC. Tutup pintu dan jendela saat AC sedang menyala. Atur suhu antara 24-27 derajat Celcius. Jangan lupa matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Tahukah kamu, semakin dingin suhu, semakin boros listrik. Atur pemakaian AC dengan timer dan fitur hemat energi. Bersihkan AC secara berkala. Tips hemat energi pada kulkas. Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas dan tidak terlalu dekat ke dinding. Jangan terlalu lama membuka pintu kulkas dan jangan terlalu sering membuka tutup pintu kulkas. Isi kulkas secukupnya. Jangan simpan makanan dan minuman panas ke dalam kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. BP Jam Sostek percaya bahwa setiap warga negara Indonesia yang bekerja perlu dijamin hak dan perlindungannya. Kami mengusahakan agar setiap pekerja bisa bekerja dengan rasa aman dimanapun dan kapanpun. Selain itu, kami percaya bahwa pekerja Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk selalu melayani para pekerja dengan efisien, jujur, dan dengan integritas yang tinggi. Hey, ada yang baru nih. Sekarang, aplikasi BPJS TKU berubah jadi Jam Sostek Mobile atau JEMO. Dengan JEMO, layanan digital BP Jam Sostek menjadi lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat. Fitur baru apa aja sih yang ada di JEMO? Layanannya lebih lengkap untuk semua program BP Jam Sostek loh. Kamu bisa klaim jaminan hari tua dan jaminan pensiun lebih mudah dan lebih cepat. Daftar jadi peserta dan bayar iuran, dan ada juga loh fitur untuk pengkinian data. Di JEMO, juga ada layanan lainnya seperti informasi program, cek saldo, promo dan diskon, lokasi kantor cabang, lokasi rumah sakit dan klinik kerjasama, kartu digital, dan layanan pengaduan. Yang sudah punya akun BPJS TKU, tinggal login pakai email dan kata sandi yang sama. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu Buat Akun Baru. Pilih warga negara, pilih Sudah Terdaftar, jenis kepesertaan, dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone, dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. JEMO. Download sekarang. Hey, buat kamu yang selalu update, jangan ketinggalan untuk update data kamu di Jam Sostek Mobile atau JEMO. Biar nantinya proses klaim jaminan hari tua dan jaminan pensiun bisa lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga kamu bisa klaim tanpa harus ke kantor cabang, tanpa kena macet, tanpa kena panas dan hujan, dan tanpa kena antrian yang bikin meriang. Caranya gampang dan cepat kok. Cukup update datamu dengan langkah-langkah mudah berikut. Buka aplikasi JEMO. Klik banner pengkinian data. Lengkapi data diri kamu dan pastikan semua data sesuai KTP. Lakukan swafoto.
Wajah menghadap kamera dan harus terlihat jelas. Cahaya harus terang. Background harus polos. Buka mata lebar-lebar. Jangan bergerak. Jangan pakai filter. Jangan pakai kacamata, masker, dan topi. Selanjutnya, isi data kontak, data rekening bank, dan kontak darurat. Lakukan konfirmasi data. Selesai, gampang kan? Sedikit langkah untuk banyak kemudahan. Ayo, lengkapi datamu di Jemo sekarang. Berubah untuk lebih mudah. Jemo. Hey, mau klaim jaminan hari tua tapi malas ke kantor cabang? Malas kena macet? Malas kena panas? Malas kena hujan dan malas kena antrian yang bikin meriang? Nggak usah overthinking. Buat kamu yang udah update data di Jam Sostek Mobile atau Jemo, klaim jaminan hari tua nggak seribet itu. Begini caranya. Buka Jemo, pilih jaminan hari tua. Pilih klaim JHT. Klik banner yang muncul jika belum melakukan pengkinian data. Jika sudah melakukan pengkinian data, pilih nomor KPJ dan jenis klaim. Lalu klik cek kelayakan. Proses dapat berlanjut jika KPJ nonaktif. Lalu, lengkapi data diri kamu dan pastikan semua data sesuai KTP. Lakukan swafoto. Wajah menghadap kamera dan harus terlihat jelas. Cahaya harus terang. Background harus polos. Buka mata lebar-lebar. Jangan bergerak. Jangan pakai filter. Jangan pakai kacamata, masker, dan topi. Masukkan data bank dan nomor rekening. Lakukan konfirmasi data. Selesai. Kalau mau tahu proses klaim sudah sampai mana, caranya gampang. Pilih menu Jaminan Hari Tua. Pilih menu Tracking Claim. Pilih nomor KPJ. Klik lacak. Proses klaim kamu langsung terlihat. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo.